aku Kila si Hotang, selamat datang kembali di YouTube channelku, dimana kita bisa masak dengan bahan sederhana, tanpa repot tapi rasanya tetap enak. Dan video ini bisa bantu kalian supaya masak lebih gampang dan gak rempong. Jadi silahkan subscribe sekarang. Well, hari ini kita mau buat sostel, tapi tanpa ada alat-alat kayak mesin-mesin untuk pembuat sostel kayak biasanya. Jadi langsung aja kita persiapkan bahannya. Aku punya satu timun, tapi timunnya ini itu sebenarnya dipakainya cuma setengah. Terus aku punya wortel satu, tapi yang kecil aja. Terus 2 butir telur. Lalu ada kecambah. Kecambah itu toge. Ya, aku punya toge. Terus daun pre. Terus aku punya yang namanya sosisnya ini aku punya 2 tadinya, tapi aku belah 2 jadi 4 bagian. Jadi kita hanya butuh bahan-bahan ini aja. Dan kita of course butuh yang namanya plastik es. Aku sesuai dengan sosisnya, aku punyanya 4 plastik. Dan tada, aku punya bumbu-bumbu rahasia. Jadi kalian jangan kasih tahu sama siapa-siapa ya, ini rahasia. Lanjut, sekarang aku mau aku mau serut timunnya sampai kecil-kecil. Seperti yang aku bilang di awal, kita butuhnya setengah, jadi aku setengah aja buat timunnya. Terus lanjut, aku sekarang serut wortelnya sampai bener-bener habis. Ini satu wortelnya semua aku pakai. Dan setelah semuanya udah teriris-iris dengan kecil, dengan sesuai yang kita mau, sekarang kita campurkan sama telurnya. Kita campurkan 2 butir telur aja. Terus nanti kita campurkan sama semua bahan-bahan. Terus bumbu rahasia yang tadi bumbu perbawangannya, bawang putih, bawang merah, sama cabai rawitnya itu kalian terserah mau digiling pakai gilingan batu kayak video-videoku sebelumnya, atau kalian mau blender aja. Yang mana aja terserah, silakan sesuai dengan selera kalian masing-masing. Jadi habis ini kita tambahi garam. Maksudnya bukan habis ini, maksudnya kalian itu tambahkan garam sesuai selera kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian mau tambahkan penyedap rasa, itu terserah kalian. Kalian boleh pakai atau boleh enggak. Jadi yang mana yang kalian suka saja. Terus lanjut, kita harus aduk semuanya sampai merata. Sampai merata. Terus kita masukkan sosisnya ke dalam plastiknya. Terus kita isi sama semua telur sama sayur-sayur yang udah kita aduk secara merata tadi. Terus kalau misalnya kalian mau ganti sayur-sayurannya sama yang kalian mau, kayak misalnya ganti pakai kol atau mungkin pakai pokoknya sayur-sayur yang lain yang kalian suka, itu bisa sekali, tidak ada yang namanya larangan. Jadi kalian boleh buat sesuka hati kalian aja, mau taruh apa aja di dalam sostel ini, asalkan jangan mengganti apa ngomong apa sih aku ini. Dan juga sama sostelnya ya ampun, juga sama sosisnya. Kalian bisa ganti sosis ini, aku pakai sosis ayam, kalian bisa ganti sosisnya pakai sosis keju, sosis sapi, sosis apa aja yang kalian mau, dah terserah kalian saja. Dan habis ini aku mau ngajarin kalian gimana cara dan trik supaya mengikat plastik esnya itu nggak pakai karet gelang, nggak pakai tali plastik, nggak pakai itu. Pokoknya kalian free, nggak
nggak pakai apa-apa untuk mengikat plastik esnya. Kayak gitu kayak. Nah, sekarang aku mau ngajari kalian gimana cara ngikatnya. Itu plastik esnya, plastik sostelnya itu kita taruh, kita pegang di tangan sebelah kiri. Terus nanti kita tarik tali plastiknya pakai tangan sebelah kanan. Kalau misalnya kalian kurang jelas, aku bakalan ngulangi lagi sekali lagi. Tadi plastik esnya itu di sebelah kiri kan, terus nanti sebelah kanan tangan kita itu tarik talinya tapi dari bawah tangan kita sebelah kiri, tangan kanannya narik tali plastiknya kayak gitu. Aku harap kalian bisa ngerti gimana caranya dengan lihat video ini. Terus udah ditarik talinya, itu nanti berbentuk bulat, terus kita masukin lagi ke bawah kayak gitu. Terus kita masukkan ujung plastik esnya, terus kita masukkan ke dalam tali plastik yang berbentuk O tadi, terus kita tarik. Udah terikat kayak gini, kita tarik lepas sampai ke ujung tali plastiknya. Dan jadilah seperti ini, begitu. Aku harap kalian mengerti, oke? Dan sekarang waktunya untuk kita merebus semua sostel yang udah kita ikat tadi. Dan kalian siapa yang bertanya-tanya ini sebenarnya rebusan apa? Kenapa keruh, kotor, kayak gitu? Daripada mengotori barang yang lain, kita harus hemat-hemat air, hemat sabun, hemat semuanya. Jadi ini bekas perebusan sayur sebelumnya, aku masukkan lagi air untuk merebus sostel ini. Jadi kan hemat, gak buang-buang air kitanya, ya kan? Nah, udah sekitar beberapa menit, kalau udah jadi pucat putih kayak gini warnanya, itu artinya udah masak. Jadi kita bisa keluarkan dari plastiknya dan kita bisa sajikan. Nah, jadinya nanti sostelnya kayak gini. Kalau misalnya kalian mau makan langsung kayak gini juga udah bisa, udah oke, udah enak, udah harum semerbak. Tapi kalau misalnya mau langsung kalian goreng, itu juga bisa. Tapi aku nggak mau buat yang terlalu sederhana, jadi aku mau yang ada kriuk-kriuk, crispy-crispy-nya kayak gitu. Jadi aku mau balurin sama tepung panir. Jadi sebelumnya kita harus sediakan yang namanya tepung, pokoknya untuk goreng-goreng lah, lapisan sebelum dikasih sama tepung panirnya, apa namanya, tepung serbaguna. 3 sendok makan. Terus nanti aku kasih telur 1 butir, enggak deng, aku cuma kasih putih telurnya aja. Kenapa cuma putih telur? Iya, karena kuningnya udah kuambil, jadi kayak malah itu. Jadi nggak apa-apa, cuma putih telurnya aja ya. So, udah putih telurnya kita kasih, terus kita kasih air secukupnya, jangan keenceran, jangan kekentalan. Jadi seperti ini kekentalan yang harus kita buat. Terus lanjut kita tuang yang namanya tepung panir atau tepung roti atau tepung, pokoknya yang crispy itulah, yang buat crispy yang enak itu loh. Ini dia. Kalian boleh pakai ini, boleh enggak. Oh, tapi bagian ini kalian boleh skip ya, boleh enggak juga. Jadi tadi kan aku bilang waktu udah kayak gini itu masih bisa kalian, kalian langsung goreng aja bisa. Terus kalau misalnya kalian mau kayak punya aku kayak gini, ada crispy-nya, boleh diikutin ini. Oke, penjelasan sampai di situ aja, sampai keluar ini logat-logat bata karena mau menjelaskan. Nah, jadi nanti kayak gini sostel yang udah kita lumurin sama tepung-tepungan. Jadi step yang pertama tadi kita taruh semua sostelnya itu step by stepnya itu sama semuanya. Jadi setelah udah semua berbalur dengan tepung, kita diamkan selama kurang lebih 5 menit
atau bisa lebih, supaya nanti waktu kita goreng sostelnya nggak hancur berantakan tepung panirnya. Begitu. Dan aku baru ingat sekali untuk bilang sama kalian, pastikan kalau tangan kalian itu udah udah dicuci dengan baik, dengan bersih, karena kita tidak mau ada bumbu-bumbu yang tidak kita inginkan, ada bumbu-bumbu tambahan yang kita tidak tahu itu dari mana asalnya, nanti keasinan, macam mana. Jadi pastikan tangan kita itu bersih, kita cuci sebelum kita pegang-pegang makanan supaya lebih steril, lebih sehat, lebih pokoknya lebih bagus lah. Kayak gitu ya. Kalian harus cuci tangan dulu sebelum mengolah makanan, atau sebelum makan, atau sesudah makan. Sudah kita lumuri dengan tepung, kita diamkan dan dinginkan. Setelah beberapa menit baru kita bisa goreng sostelnya. Ini waktu digoreng itu harum semerbak. Ini benar-benar harum sayuran, telur, harum semua. Nggak tahu lah mau bilang apa, kalian coba sendiri di rumah ya. Kalian harus coba ini di rumah, ini enak, nggak kalah sama yang dijual-jual di luaran yang pakai micin. Dan ini bisa sekali untuk anak-anak yang misalnya nggak suka makan sayur, kalian bisa taruh ini dan ubah sayur-sayur yang kalian mau. Oke. Setelah kita goreng, kita tiriskan airnya. Kok air? Minyaknya loh. Tada, ini dia sostel yang udah jadi. Aku lumurin sama mayones. Kalau kalian mau pakai mayones atau saus, silahkan. Kalian harus coba di rumah, ini enak, gak akan nyesel untuk buat. Bahan-bahannya ekonomis dan gak susah dicari. Selamat mencoba di rumah dan terima kasih telah menonton. Lalu jangan lupa untuk juga like, comment, dan subscribe. Dan see you di video-video selanjutnya. Bye-bye.